Erlangga angkatan 2019 menggunakan teknik purposive sampling, sehingga besar sampel yang terpenuhi 80. Kemudian untuk variabel independennya ada 2, yaitu tahajud dan memutar Al-Quran. Untuk variabel dependennya siklus menstruasi dan tingkat stres. Kemudian pengumpulan dan pengolahan data berhubungan dengan kebiasaan tahajud dan memutar Al-Quran terhadap keteraturan siklus haid mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga angkatan 2019. Selanjutnya dilakukan analisis hubungan antara kebiasaan tahajud dan memutar Al-Quran terhadap keteraturan siklus haid mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga angkatan 2019. Kemudian dilakukan penyajian dan laporan hasil penelitian. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Monggo selanjutnya. Elvira. Baik, Bu. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvira Pertama Corneligiuk, mahasiswa MBKM, Fakultas Psikologi semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya. Dengan judul Hubungan self-control dan penyesuaian diri mahasiswa PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka terhadap lingkungan baru. Nah, latar belakang. Masih belum terdengar, Mbak. Tentu harus memiliki potensi diri yang baik untuk mampu menyesuaikan. Sinyalnya putus-putus kayaknya ya. Mungkin nggak usah nyalakan video, Mbak, coba. Jelas, Bu? Tadi sempat putus-putus, coba diulangi lagi untuk yang rumusan masalahnya apa tadi? Baik, Ibu. Baik, dimulai dari latar belakang. Menurut Kurniawan pada tahun 1995, kontrol diri merupakan satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses dalam menghadapi tempat diri. Nah, mahasiswa yang menempuh tahun pertama kuliah yang harus memiliki potensi diri yang baik untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Dengan menerapkan self-control yang baik pada diri sendiri, maka seorang individu akan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Nah, rumusan masalah di sini yang saya ambil apa yang menjadi landasan teori dari self-control dan penyesuaian diri, apa itu self-control dan penyesuaian diri, aspek yang mempengaruhi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi. Tujuan penelitian, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini menganalisis hubungan antara self-control dan penyesuaian diri mahasiswa PMM dengan lingkungan baru, dan tujuan khusus untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal, untuk mengetahui behavioral control, untuk mengetahui cognitive control, dan untuk mengetahui decisional control. Nah, manfaat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bagi lembaga akademik akan bermanfaat untuk mengetahui kontrol diri dan penyesuaian diri pada pelajar, bagi lingkungan sosial agar terciptanya hubungan yang baik dengan orang lain di lingkungan baru. Praktis, dengan adanya penelitian ini, para pembaca akan lebih memahami bagaimana self-control yang baik dan penyesuaian diri di tempat baru yang benar, serta penelitian ini akan menjadi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka, menurut Bakar dan Sirik pada tahun 1984, bagaimana penyesuaian diri mahasiswa di tahun pertama berkuliah akan mempengaruhi kemampuan beradaptasi mereka terhadap peristiwa-peristiwa selanjutnya di kehidupan kampus. Self-control atau kontrol diri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mampu membimbing, menuntun, mengendalikan, dan mengarahkan diri ke arah yang positif. Sedangkan menyesuaikan diri adalah suatu tindakan atau proses seseorang individu untuk mampu menerima dan menjalani kehidupan sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut. Aspek-aspek yang mempengaruhi ada behavioral control, cognitive control, dan decisional control. Behavioral control, kemampuan individu dalam mengendalikan diri pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, mungkin langsung ke kerangka konsep aja. Ya. Berikut kerangka konseptual yang ada di slide. Ada self-control
yang berhubungan dengan penyesuaian diri mahasiswa PMM dengan lingkungan baru, dan yang akan diteliti yaitu aspek-aspek yang diukur, yaitu behavioral control, cognitive control, dan decisional control. Sedangkan yang tidak diteliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi, itu faktor eksternal dan faktor internal. Hipotesis penelitian, H1 adanya hubungan antara self-control dan penyesuaian diri mahasiswa PMM dengan lingkungan baru. Metodologi penelitian, di sini ada rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif. Dikarenakan subjek yang ingin diteliti adalah mahasiswa PMM, maka peneliti mengambil pendekatan ini untuk mengetahui hubungan antara self-control dengan penyesuaian diri pada mahasiswa PMM. Yang kedua ada populasi dan sampel dan teknik pengambilan sampling. Mahasiswa PMM yang berada di Universitas Airlangga berjumlah 301 mahasiswa dengan jumlah sampel yang ingin diambil itu 50 mahasiswa, terdiri dari 30 mahasiswa dan 20 mahasiswa. Teknik pengambilan sampling menggunakan non-random sampling atau non-probability sampling, di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian yang akan diukur yaitu independen dan dependen, sehingga yang menjadi ukur adalah self-control, mahasiswa PMM, dan penyesuaian diri. Penelitian ini diambil untuk mengetahui self-control dari mahasiswa yang mengambil program PMM di luar pulau, karena dilihat dari segi penyesuaian diri, banyak mahasiswa yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mohon maaf Kak Elvira, waktunya sudah habis nih, bisa dipercepat. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data skala berupa kuesioner yang berisi daftar pertanyaan. Lokasi dan waktu penelitian, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu asrama atau kos, tempat tinggal mahasiswa, dan lingkungan kampus. Prosedur pengambilan atau pengumpulan data dilakukan oleh peneliti berupa kuesioner dengan langkah-langkah yaitu memilih sampel yang bersedia untuk dijadikan responden, kemudian peneliti membuat daftar pertanyaan dan membagikan kepada responden dalam bentuk Google Form. Cara analisis data akan dilakukan menggunakan SPSS. Sekian dari saya, terima kasih, waktunya saya kembalikan. Baik, terima kasih, Elvira. Selanjutnya, Lilian Astuti. Baik Ibu, minta waktunya sedikit untuk Ini Elvira sama Lilian mahasiswa PMM ya? Iya Ibu. Oke. Kalau Elvira tadi dari psikologi ya? Iya Bu. Jurusannya psikologi? Benar Bu. Oh, untuk Lilian jurusannya apa? sama Ibu psikologi juga, Oh, psikologi. semester 5. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Lilian Astuti Maud dan mahasiswa PKM Prodi Psikologi semester 5. Nah, di sini saya mengambil suatu judul penelitian yaitu hubungan antara school well-being dengan motivasi belajar mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Airlangga. Pendahuluannya, pendidikan dan proses pembelajaran merupakan satu hal yang sangat tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran di kelas, diharapkan dapat memberikan suasana belajar yang nyaman dan mampu mendorong kemauan siswa atau mahasiswa untuk belajar secara aktif. Nah, school well-being adalah penilaian subjektif mahasiswa terhadap keadaan sekolah sebagai suatu keadaan yang memungkinkan siswa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi aspek having, loving, being, dan health. School well-being bermanfaat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Menurut Winkel, mengartikan motivasi adalah segala usaha di dalam diri untuk menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan diri kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Nah, menurut Suciati dan Prasetya mengatakan bahwa kondisi lingkungan belajar dan upaya pengajar dalam mengajar merupakan salah satu yang mempengaruhi motivasi belajar. Hal ini dikarenakan lingkungan belajar yang dalam penelitian ini adalah lingkungan kampus, secara keseluruhan dapat membuat mahasiswa merasa sejahtera dan dapat meningkatkan semangat mahasiswa untuk belajar. Nah, kenapa saya mengambil penelitian ini? Karena dilihat dari perspektif mahasiswa Inbon yang mengikuti PMM ini, saya melalui interaksi yang saya dengan mahasiswa lainnya, mereka mengatakan bahwa kondisi lingkungan kampus Universitas Airlangga memberikan rasa aman dan nyaman sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa mereka ingin melanjutkan S2 di Universitas Airlangga. Untuk itu rumusan masalahnya itu
apakah ada hubungan school well-being dengan motivasi belajar mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Airlangga? Untuk tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan school well-being dengan motivasi belajar mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Airlangga. Tujuan khususnya adalah yang pertama mengetahui kondisi lingkungan kampus Universitas Airlangga, yang kedua mengetahui adanya motivasi belajar mahasiswa pertukaran pelajar. Manfaat penelitian yaitu yang pertama teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menjelaskan hubungan antara school well-being dengan motivasi belajar mahasiswa. Yang kedua, manfaat praktis yaitu pertama yang untuk responden, yang kedua bagi peneliti, dan yang ketiga bagi akademisi kampus. Yang berikutnya tujuan pustaka. Di sini yang pertama school well-being, saya mengambil pengertian school well-being, ada aspek-aspek school well-being, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan school well-being. Untuk motivasi belajarnya, saya mengambil pengertian motivasi belajar, aspek-aspek motivasi belajar, dan faktor yang berhubungan dengan motivasi belajar. Nah, ini adalah kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Di sini yang saya ukur adalah aspek school well-being, yang dimana mencakup kondisi kampus, yang kedua hubungan sosial, yang ketiga penyesuaian diri di kampus, dan keempat kesehatan terhadap motivasi belajar mahasiswa, apakah rendah dan tingginya. Berikutnya hipotesis. Hipotesisnya adalah adanya hubungan antara school well-being dengan motivasi belajar mahasiswa pertukaran pelajar di Universitas Airlangga. Nah, untuk metode penelitian sendiri, yang pertama desain penelitian saya menggunakan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Untuk populasi penelitian seluruh mahasiswa PMM mahasiswa inbound di Universitas Airlangga yang berjumlah 301 mahasiswa. Untuk sampelnya saya mengambil 30 mahasiswa saja. Untuk teknik sampel saya mengambil simple random sampling. Berikutnya variabel independennya adalah school well-being dan independennya motivasi belajar. Untuk instrumennya saya menggunakan instrumen angkat atas kuesioner. Untuk lokasinya di Asrama Putri Universitas Airlangga. Yang analisisnya saya menggunakan C-square program SPSS. Nah, untuk ini definisi operasionalnya dan ini kerangka kerjanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Lilian Asuti. Selanjutnya Mayoni. Mayoni Vanessa. Untuk Elvira, Lilian sama Mayoni dari universitas yang sama atau berbeda? Iya, sama, Bu. Oh, sama. Jurusannya juga sama? Iya, Ibu. Dari mana tadi? Universitas Nusa Cendana, Prodi Psikologi, Ibu. Universitas Nusa Cendana. Nusa Cendana itu mana? Nusa Tenggara Timur, Ibu. Oh, NTT. Oke. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama mohon izin untuk mematikan kamera karena jaringan di asrama lagi tidak stabil. Langsung saja. Judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh kematangan emosi terhadap kecenderungan perilaku self injury pada masa dewasa awal dengan NIM akhir 171. Latar belakangnya, dengan berbagai tuntutan pada masa dewasa awal terdapat berbagai persoalan dan masalah yang harus dihadapi. Nah, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat menimbulkan stres. Nah, stres tersebut dapat menimbulkan emosi negatif atau efek negatif. Nah, misalnya sedih, kecewa, putus asa, depresi, tidak berdaya, frustasi, dan lain-lain. Nah, setiap individu itu memiliki caranya sendiri untuk menyalurkan emosi yang dirasakan. Mereka itu dapat memilih menyalurkan emosi tersebut dengan cara positif atau negatif. Nah, dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana cara individu itu menyalurkan emosi dengan cara negatif, misalnya minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obat terlarang, atau menyakiti diri sendiri yang menjadi topik penelitian ini. Dan antara lain menyakiti diri sendiri itu NSI atau non-suicidal self-injury. Nah, preferensinya upaya bunuh diri dan cedera diri atau bunuh diri atau NSI ini atau disebut juga dengan self-harm juga menjadi masalah kesehatan yang sering dijumpai di kalangan anak muda. Nah, NSI ini juga merupakan masalah yang berperan dalam sekitar 600.000 kematian pada tahun 1990 di negara berkembang. Nah, di Indonesia sendiri, 38% dari 314 mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia dilaporkan terlibat dalam NSI, dan 21% itu diantaranya juga melakukan percobaan bunuh diri.
Nah, berdasarkan data terbaru per tanggal 25 Juli 2019 dari Indonesia Psychology Health Center, Healthcare Center, sekitar 7 dari 30 pasien yang mendatangi rumah sakit itu mengalami NSI dengan 6 diantaranya itu perempuan berusia 21 sampai 32 tahun dan rata-rata berdomisili di Jakarta. Dengan metode NSI yang paling banyak dilakukan adalah cutting. Nah, dengan tingginya prevalensi tingkat NSI ini, makanya hal ini yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul penelitian ini. Yang berikut rumusan masalah. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh pematangan emosi terhadap kecenderungan perilaku self-injury pada masa dewasa awal. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk dalam tujuan umumnya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kematangan emosi dengan self-injury pada masa dewasa awal. Dan untuk tujuan khususnya untuk menambah pengetahuan terkait dengan kematangan emosi dan juga perilaku NSI. Manfaat secara teoritis yaitu diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bidang psikologi dan juga sebagai langkah awal bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait kecenderungan perilaku NSI pada masa dewasa awal dan juga penelitian psikologi lainnya. Manfaat praktisnya yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang pentingnya kematangan emosi terhadap kehidupan dalam menghadapi suatu problem atau masalah. Kajian pustakanya, self-injury sendiri itu didefinisikan sebagai perilaku melukai diri sendiri dengan sengaja yang mengakibatkan kerusakan pada tubuh untuk tujuan bukan sanksi sosial dan tanpa maksud untuk bunuh diri. Sedangkan kematangan emosi itu adalah kerangka konsep aja, Mbak. Baik, Bu. Di sini kerangka berpikir saya menurut teori Cartledge dan Gorlow tentang kematangan emosi, di mana kepribadian itu secara terus-menerus berusaha mencapai keadaan emosi yang sehat, baik secara intrinsik maupun interpersonal. Nah, di sini faktor penyebab terjadinya self-injury itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau internal itu ada kepribadian dan faktor psikologis, kalau eksternal itu keluarga, pertemanan, dan lingkungan sekitar. Yang menjadi tujuannya itu di faktor internal di mana ada kepribadian dan psikologi. Nah, psikologi itu kan berkaitan dengan kematangan emosi orang gitu. Jadi dalam Cartledge Gorlow itu mereka mengaspekkan kematangan emosi, ada kemandirian, kemampuan menerima kenyataan, kemampuan beradaptasi, kemampuan berespon dengan cepat, merasa nyaman, dan kemampuan berempati. Nah, dari aspek-aspek kematangan emosi ini kita bisa melihat apakah ketika mereka memiliki kematangan emosi yang baik, kecenderungan perilaku untuk melakukan perilaku self-injury itu bagaimana, begitu Ibu. Yang berikutnya hipotesis penelitian itu adanya pengaruh signifikan antara emosi dan kecenderungan perilaku self-injury pada masa dewasa awal. Yang berikut metode penelitian. Rancangan penelitian, dalam penelitian ini rancangan penelitiannya itu pendekatan yang akan digunakan itu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian regresi dengan metode deskripsi dengan tujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab akibat dari suatu gejala tertentu. Mohon maaf Kak Mayone, waktunya sudah habis ya, bisa dipercepat. Baik Kak, terima kasih. Nah, populasinya ini adalah mahasiswa di Universitas Nusa Cendana, sampelnya itu menggunakan Hilang ini sinyalnya. self-injury. Nah, definisi personal, kalau untuk kematangan emosi itu indikator yang diinginkan adalah tujuan aspek kematangan emosi menurut Cartledge dan Gorlow, sedangkan perilaku self-injury adalah skala karakteristik pelaku self-injury menurut Eliana. Nah, instrumen penelitian di sini saya menggunakan skala Likert untuk instrumen penelitian skala Likert dengan kematangan emosi itu. Skala penelitian itu diambil menurut aspek-aspek kematangan emosi Cartledge dan Gorlow dengan jumlah item itu 47 item dan juga skala kecenderungan perilaku self-injury yang diambil berdasarkan karakteristik perilaku self-injury Eliana dengan jumlah item sebanyak 45 item. Nah, lokasi penelitian lokasi di Universitas Nusa Cendana yang waktu penelitian belum dapat saya ketahui. Teknik pengumpulan data
diambil menggunakan kuesioner yang berisi skala yang digunakan dalam penelitian ini, dan teknik analisis data menggunakan analisis statistik dengan menggunakan SPSS untuk uji regresi linear berganda untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih tadi untuk presentasinya masing-masing mahasiswa. Mungkin yang pertama terkait dengan proposal atau presentasi dari Mbak Istiana Sari ya, terkait dengan hubungan antara pola asuh dan motivasi belajar. Bisa ditampilkan Mbak judulnya dulu ya. Baik. Ini mohon maaf, ini Mbak Istiana ini mahasiswa MBKM juga apa enggak? Bukan Ibu. Oh bukan ya, jadi masih keperawatan kan ya? Oke, karena Mbak Istiana itu mahasiswa keperawatan, ini kalau saya melihat dari judulnya ini adalah pola asuh dengan tingkat motivasi belajar ya. Kalau kita bicara tentang motivasi belajar, itu kan ada kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi dari komponen FINER ya, visible-nya bagus, interesting iya, novelty-nya nanti pasti ada novelty-nya ya. Kemudian ethical nanti kita melihat detail dari proses pengambilan datanya. Yang terakhir adalah relevansi. Nah, relevansinya ini yang mungkin perlu diperbaiki ya oleh ISTI. Jadi kalau kita ini tadi pakai reciprocity ya modelnya, teorinya pakai apa tadi? Sebelumnya itu saya ada teori dari Hamzah Bayuno tadi Bu, tapi itu hanya teori tertulis, jadi tidak ada bagannya. Jadi saya buat kerangka konsepnya itu hanya ambil dari teori tertulisnya saja. Ya, jadi kalau untuk teori tertulis itu nanti kan teorinya lebih ke teori pendidikan ya. Jadi untuk yang reciprocity itu sebenarnya juga bisa ya terkait dengan edukasi, tapi dia memang lebih banyak digunakan untuk health education ya kalau bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, saran saya gini, Isti ya. Pertama, saya sarankan kalau memang kamu cenderung untuk lebih ke kaitannya dengan kesehatan anak itu, kemudian di sini terkait dengan pola asuh ada beberapa teori yang bisa menjadi pilihan ya. Nah, ini menentukan nanti faktor apa yang mau diteliti gitu, termasuk yang pola asuh. Sebenarnya faktor pola asuh ini nggak ada masalah. Hanya saja ini relevansinya kurang pas. Jadi kalau misalnya tadi yang meneliti adalah teman-teman dari psikologi, itu mungkin bisa pas ya, karena memang di dalam psikologi itu ada cabang ilmunya namanya psikologi pendidikan. Benar ya Mbak Mayone atau Mbak Elvira? Iya Ibu. Iya betul, jadi cabang ilmunya psikologi pendidikan, nggak apa-apa kita ngambil misalnya pola asuh dengan motivasi belajar. Tetapi karena kita adalah di bidang kesehatan, tentunya harus dikaitkan dengan health ya. Jadi kalau motivasi belajar mungkin masih ke behavioral yang umum ya, tapi mungkin kita bisa melihat behavioral, kalau nggak mau ngelihat behavioralnya, kita mau ngelihat ke quality of life-nya. Jadi mungkin nanti diubah sedikit variabelnya Istiana ya. Mungkin nanti kerangka konsepnya bisa pakai reciprocity gitu. Kita ngambil yang di faktornya di dalam predispose, enabling sama reinforcing itu nanti pola asuh itu ada di mana, nanti Istiana coba baca-baca lagi ya, dia ada di mana, nanti pola asuhnya ditaruh di sana. Kemudian yang kita lihat adalah ke arah quality of life dari si anak. Jadi kualitas hidup anak itu akan lebih pas. Jadi misalnya
hubungan pola asuh orang tua dengan kualitas hidup anak. Nah, ini anaknya usia berapa tadi belum kayaknya. Usia berapa Isti? Jadi tuh gini Bu, awalnya itu mau ngambilnya bukan pola asuh orang tua dengan masuk ke tingkat stres, tapi pada siswa yang program akselerasi Bu, tapi populasinya itu kurang karena populasinya cuma sedikit. Iya, anak Jadi Aksel kan juga sudah nggak ada programnya kan. iya, jadi penting ke situ. Nah, untuk akhirnya ngambilnya di kelas 11 Ibu, karena kalau di kelas 11 itu banyak saya tahu dari siswa yang kelas 11 tuh bilangnya kayak lagi masa nakal-nakalnya anak SMA gitu, karena di pertengahan gitu Ibu. Jadi Ya, untuk ukurnya biasa. ya. Iya. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi mungkin lebih ke ini aja diubah ke pola asuh nggak apa-apa. Pola asuh tetap, kemudian arahnya itu ke arah kesehatan anak ini, misalnya kualitas hidupnya, misalnya seperti itu. Atau misalnya kalau mau ngambil tingkat stresnya juga nggak apa-apa, tingkat stres pada remaja akhir ya, itu berarti ya, kan antara usia 17, 16, 17, 18 gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin itu kalau motivasi ya kita serahkan aja lah kepada anak-anak psikologi pendidikan untuk diteliti ya. Jadi kita ambil resultnya aja, result kesehatannya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk analisisnya seperti yang saran saya yang tadi ya, untuk 5 anak yang tadi yang kaitannya dengan pemilihan analisis. Jadi kalau kita milih analisis, perhatikan variabel kita itu apa? Apakah ordinal, nominal, rasio, interval, itu diperhatikan. Jadi kemudian syarat analisis itu apa? Syarat analisis chi-square misalnya dia harus label 2x2, kemudian nggak boleh ada kategori yang 0 ya, atau di bawah 5 misalnya seperti itu ya. Jadi itu menentukan. Ya. Untuk yang lain-lain mungkin ya tergantung dari nanti Isti milih penelitiannya seperti apa. Tentunya judulnya ganti itu hampir keseluruhannya itu jadi ganti gitu ya Isti ya, mohon maaf, tapi biasanya memang begitu. Makanya saya selalu menekankan kalau misalnya mahasiswa bimbingan itu kalian harus benar-benar memahami mulai dari konsep sampai keseluruhan dari rencana penelitian itu ya. Memahami itu dalam artian kamu aware dengan apa yang akan kamu kerjakan gitu ya. Jangan sampai misalnya kamu masih ragu-ragu gitu. Kalau masih ragu-ragu biasanya yaitu tadi banyak kejadian ganti judul lah. Nah, kalau ganti judul itu ya hampir ganti semuanya, itu yang tidak kita inginkan. Makanya kalau bimbingan proposal lama itu jangan sedih ya. Justru kalau misalnya cepet-cepet tapi nanti ganti judul kalian stres sendiri kan gitu ya. Harapan saya nggak ada yang stres ya, tetap bisa memanage stres. Terima kasih Isti. Terima kasih Bu atas sarannya. Dan ini kalau misalnya nanti diubah ke quality of life dari remaja ya atau siswa gitu, itu mungkin nggak harus ke kelas Aksel ya, bisa semuanya kan. Jadi jumlah sampelnya juga cukup banyak. Nanti untuk penentuan sampel juga pastikan ya, biasanya kalau penelitiannya itu metodenya pakai kuesioner, kemudian jumlah populasinya lebih dari 100, biasanya untuk sampelnya itu juga kurang lebihnya ya 100 orang ya, untuk bisa menyebabkan penelitian itu cukup berarti gitu ya, gitu ya, untuk yang cross sectional. Kecuali kalau kasusnya itu sangat langka, nah itu baru bisa kurang dari 100 ya. Terima kasih. Selanjutnya Naili penelitian tentang kebiasaan tahajud dan murotal ya dengan
siklus haid dan stres gitu ya. Coba ditampilkan Mbak untuk judulnya. Kebiasaan tahajud dan murotal Al-Quran. Murotal ini apa? Mendengarkan, apa membaca, atau gimana Mbak? Ini saya rencananya baca sih, Bu. Membaca, berarti kalau Al-Quran itu gimana? Membaca Al-Quran apa murotal? Murotal itu artinya membaca kita. Iya, membaca. Oh iya, baik. Ya, membaca Al-Quran gitu ya. Jadi kebiasaan tahajud dan membaca Al-Quran dengan gitu ya. Kalau terhadap itu biasanya kita penelitian pengaruh itu terhadap ya. Dengan keteraturan siklus haid mahasiswi. Gitu ya. Iya, Ibu. Nah, pertanyaan saya tadi kan ada stres juga, Mbak. Nah, ini diteliti apa enggak? Iya, Ibu. Diteliti. Nah, berarti mungkin ditambahkan ya. Misalnya dengan tingkat stres dan keteraturan siklus haid gitu. Ya, Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pertanyaan saya yang kedua. Siklus itu berarti kan kita melihat keteraturan ya. Nah, nanti ini menanyakan siklus haidnya bagaimana atau mengukur siklus haidnya ini normal enggak sesuai siklus sama tidak sesuai siklus itu penelitiannya atau pengambilan datanya seperti apa? Baik, sebentar, Bu. Gimana Mbak Naili? Itu Ibu apa namanya? Jadi mungkin nanti kan ditanyakan itu siklusnya itu lebih dari kurang dari 24 hari atau kalau normal itu 24 sampai 35 terus atau haidnya itu siklusnya lebih dari 35 hari. Atau ini Bu, tidak atau aminor yang tidak mengalami menstruasi 3 bulan kayak gitu. Ya mungkin nanti gini aja ya, kalau siklus itu tergantung kamu mau menanyakannya itu kayak gimana. Kamu mau mengukur siklusnya, melihat bulan ini, terus bulan depan itu tanggal berapa, atau kamu cukup menanyakan apakah setiap bulan teratur haid. Karena kalau setiap bulan teratur haid itu pasti siklusnya itu kurang atau sama dengan 35 hari. Jadinya normal kan kayak gitu ya. Maksudnya itu siklusnya teratur gitu. Jadi pertanyaannya mungkin bisa sederhana seperti apakah Anda setiap bulan mengalami haid dengan teratur gitu ya. Atau setiap bulan mengalami haid? Iya, kalau jawabannya iya berarti kan dia sudah siklusnya teratur gitu. Itu kalau terkait keteraturan ya. Jadi nanti untuk coba dibuka ke tujuan umum dan khususnya, Mbak. Ini untuk tujuan umumnya, Ibu. Oke, hubungan dengan, nah tadi ya, jadi dua-duanya variabel independen dan dependennya itu dituliskan di tujuan umum. Kemudian tujuan khusus ya. Nah, tujuan khusus, ini langsung aja Mbak, tujuan khususnya langsung menganalisis hubungan kebiasaan tahajud dengan stres. Gitu ya. Kemudian menganalisis hubungan kebiasaan tahajud dengan siklus haid gitu ya. Kemudian menganalisis kebiasaan murotal Al-Quran dengan stres dan yang terakhir menganalisis kebiasaan
murotal dengan siklus haid gitu. Jadi ada 4 tujuan khusus. Ya. Itu ya Mbak Elvira ya. Sorry Naili. Ibu siap. Terus ini nanti pertanyaan pakai kuesioner gitu ya. Ibu pakai kuesioner. Pakai kuesioner. Boleh dibukakan kerangka konsepnya Mbak. Kerangka konsepnya. Ini kerangka konsepnya pakai apa? Pakai ini Bu. Apa? Johnson. Dorothy E. Johnson. Oke, terus itu kebiasaan tahajud murotal Al-Quran itu masuk ke komponen apa di Johnson itu? Bentar Ibu. Masuk ke ini Bu, toleransi stres. Toleransi stres, Mbak. Maksudnya toleransi stres itu gimana ya? Stres apa? Apa enggak? Misalnya dia apa enggak dia misalnya apa ya subsistemnya masuk kemana ya? Jadi itu subsistemnya itu kan ada 7 ya Bu. Terus saya kayak lebih prefer yang subsistem yang achievement. Achievement. Jadi kalau kebiasaan tahajud dan murotal itu mestinya ya Mbak ya, kebiasaan itu kan sebelum stress tolerance gitu ya, harusnya ya. Jadi sebelum stress tolerance, kalau di konsepnya Johnson itu ya, ini harusnya stress tolerance atau flexibility itu didapatkan harapannya kan dari kebiasaan itu gitu ya, sehingga kan stresnya turun, nanti di dalam subsistemnya itu achievementnya kan stresnya turun atau tension, health or illness-nya jadi turun, sehingga nursing action-nya kan tidak diperlukan atau lebih ke arah nurture aja, apa itu namanya memotivasi dan lain-lain gitu. Kalau menurut saya justru kebiasaan tahajud itu adanya di structure, karena di structure itu ada niat, dorongan, serangkaian pilihan perilaku. Nah, kebiasaan tahajud dan murotal Al-Quran ini ada di sini kan, ya. Serangkaian pilihan perilaku ini kan, ya. Ya, itu. Kemudian jadi siklus haidnya teratur, itu berarti di achievement tadi ada stres yang menurun sama siklus haidnya teratur gitu. Kalau menurut saya itu begitu. Karena di situ lingkungan yang dinamis ini kan tindakan keperawatan, stimulasi siklus haid ini lebih ini enggak cocok karena di sini sebenarnya adalah tindakan keperawatan. Ini sama seperti konsepnya sebenarnya pengembangan dari konsepnya self care deficit. Jadi kalau terjadi sesuatu pada pada pasien gitu, perawat itu membantu pasien dalam level yang apa atau dikatakan sebagai nursing agency. Jadi nursing agency itu adalah bantuan perawat terhadap pasien untuk memenuhi kebutuhan self care defisitnya itu tadi gitu. Jadi ini pengembangannya kalau di sini tindakan keperawatan. Jadi lebih baik nanti kalau siklus haid teratur sama stresnya itu adanya di achievement ya atau di subsistemnya ini pencapaiannya ini di subsistem pencapaian ini sebenarnya. Nah, untuk perilakunya ada di structure
karakter ya, yang diniat dorongan atau diarahkan ke serangkaian pilihan perilaku. Itu kerangka konsep mungkin yang bisa saya sarankan untuk dilakukan perubahan. Bagus kamu sudah pakai kerangka konsep ini, cocok. Kemudian analisisnya tadi pakai apa, Mbak? Itu pakai uji Spearman, Bu. Iya, bisa juga pakai Spearman. Ya, sudah cocok ya. Karena datanya mungkin cenderung ordinal. Oke, terima kasih Naili, nanti diperbaiki lagi. Baik, terima kasih Bu Tias atas masukannya. Terima kasih. Selanjutnya Elvira. Ya, Bu. Oke, Mbak Elvira tadi penelitiannya tentang self control dan penyesuaian diri. Oke. Ya, ini mungkin saya sarankan untuk penggantian judul ya. Judulnya itu harusnya hubungan self control dengan gitu ya. Kemampuan penyesuaian diri mahasiswa PMM terhadap lingkungan baru ya. Jadi penyesuaian terhadap lingkungan baru. Sebenarnya kan itu kan ya, variabel dependennya. Jadi independennya adalah self control, dependennya adalah kemampuan penyesuaian diri. Itu saran yang pertama terkait dengan judul ya. Kemudian ini desainnya apa, Mbak? Ini tadi desainnya. Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Oke. Ya, kalau saran saya sih korelasi ya. Jenis penelitiannya korelasi, pendekatannya cross seksional. Jadi pengambilan data sewaktu ya. Itu yang bisa saya sarankan untuk desainnya. Jadi desainnya lebih baik korelasional. Kemudian instrumennya pakai apa, Mbak? Kuesioner, Bu. Oke, pakai kuesioner ya. Terus dianalisis atau tidak? Mestinya kalau korelasional itu dianalisis. Tapi kalau kamu cuma mau deskriptif itu juga bisa sih. Mau dianalisis, Bu. Mau dianalisis. Kalau dianalisis berarti pakai analisis korelasi ya. Biasanya kalau datanya ordinal dia pakainya Spearman ya. Kalau datanya dia nominal dia pakainya chi-square. Kalau datanya rasio bisa pakai t-test gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dari jenis data hasil kuesionernya itu apa gitu ya. Kemudian untuk kerangka konsep ini pakai konsepnya siapa ya? Untuk teorinya. Kalau itu pakai konsepnya pada tahun 1973, Ibu. Menurut aspek-aspek yang dijelaskan. Oh iya. Konsepnya siapa, Mbak? Avril. Oke, kalau saya boleh saran, ini saya ya, jadi kalau saya boleh saran ini saya share screen ya. Bentar. Sarannya yang pertama bisa pakai miliknya Theory of Planned Behavior, karena di situ kamu tadi bilang terkait dengan behavioral control. Jadi yang punya perceived behavioral control itu Theory of Planned Behavior gitu. Kalau ini itu kalau yang kamu sebutkan sebagai self control itu bisa pakai punyanya Zimmerman ya. Jadi punyanya Zimmerman itu dia di situ ada performance phase, ada self reflection phase sama forethought phase ya.
Jadi punya Zimmerman ini kamu bisa dapat ini self control, di situ parameternya ada self instruction, imagery, attention, task strategi, help seeking seperti itu. Kemudian penyesuaian dirinya nanti dihubungkan untuk yang self reaction ini ya, adaptif ya atau defensif. Jadi apakah dia beradaptasi dengan lingkungan baru atau justru defensif terhadap lingkungan baru. Itu saran saya untuk di kerangka konsep. Untuk yang di hipotesis ya, coba di-share untuk hipotesisnya, Mbak. Ya, jadi penulisan hipotesis itu saran saya adalah ada hubungan antara self control dengan penyesuaian diri mahasiswa PMM di lingkungan baru. Jadi dan-nya tadi diganti dengan, yang dengan terakhir itu diganti di. Nah, nanti untuk judul tujuan khusus umum dan khususnya nanti juga menyesuaikan. Terus jumlah sampelnya tadi berapa? Jumlah sampelnya? Sampelnya 50, Ibu. 50 dari berapa populasinya? Populasinya belum ada. Oh, populasinya 300. Nah, masa dari populasi 300 yang diambil cuma 50? Ya. Baik, Ibu. Ya. Jadi harusnya sekitar 30% ya. Kalau 30%, minimal 30% itu berarti sekitar 90 orang ya. Nanti ditambah 10 orang untuk kalau misalnya antisipasi ada drop out atau pengisian yang datanya tidak valid gitu atau datanya kurang ya. Jadi kurang lebihnya harusnya 100 ya jumlah sampelnya dengan populasi yang di atas 200 orang. Baik, terima kasih Elvira. Baik, Ibu. Berikutnya Saudara Lilian Astuti. Ini penelitian tentang school well-being dengan motivasi belajar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ke Istiana ya, bahwa ini relevansinya terhadap keilmuannya. Jadi kalau dia memilih psikologi pendidikan, ini cocok ya dua variabel ini. Untuk apa? Boleh ditampilkan dulu judulnya, Mbak. Ya, dari judulnya udah bagus. Jadi hubungan antara school well-being dengan motivasi belajar mahasiswa pertukaran. Oke, kemudian ke kerangka konsep coba saya dilihat. Bisa dibesarkan sedikit ya. Ini pakai konsepnya siapa, Mbak? Pakai tunggu ya Ibu. Dari Gimana? Ibu aku lihat lagi dari Kono dan Rempela Bu.
Iya, sama Kono ya, punyanya Kono ya. Iya. Oke. Ya. Tapi ini nanti disesuaikan lagi ya. Kan school well-being itu kan ada 4 ya kan ya. Having, loving, being, sama health ya. Iya. Jadi itu nanti disesuaikan lagi supaya kelihatan kalau itu punyanya Kono gitu ya. Baik, Ibu. Kemudian yang apa itu namanya motivasi belajarnya mestinya dimasukkan ke means for self fulfillment itu kan ya. Misalnya influence atau increase self esteem, use creativity, itu di situ harusnya di situ juga ada motivation ya, motivasi belajar kan, means for self fulfillment gitu ya. Jadi dimasukkan nanti dikeluarkan teorinya itu dikeluarkan biar kelihatan. Kemudian di hipotesis coba dilihat. Digeser berikutnya. Ini masih belum ganti Mbak tampilannya, masih di kerangka konsep. Nah ya, oke. Jadi untuk hipotesisnya sudah sesuai ya dengan judulnya juga tujuannya. Nah untuk apa namanya jumlah sampelnya tadi yang masih terlalu kecil ya, jumlah sampelnya cuma 30 ya, harus disesuaikan dengan jumlah populasi. Ya. Kemudian di tujuan sebaiknya dari mengetahui diganti menganalisis ya, menganalisis hubungan antara itu atau menjelaskan hubungan juga boleh ya. Baik, Ibu. Jadi tujuan umumnya menjelaskan, tujuan khususnya menganalisis, itu nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Lilian Astuti. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Last but not least ya, Mayone Vanessa. Mbak Mayone. Oke, Mbak Mayone penelitiannya tentang self injury. Ini yang non suicidal ya, NSSI ya? Iya, Bu. Maksud. Oke. Jadi nanti dari judul itu sebaiknya keluar ya, non suicidal self injury, NSSI ya, karena NSSI kan konsep tersendiri. Kemudian karena ini cenderung penelitian korelasi atau regresi, maksudnya penelitian regresi itu gimana Mbak? Analisisnya atau yang regresi? Analisisnya regresi Bu, untuk tahu pengaruhnya itu gimana? Regresi ya? Ya. Oh ya, bisa pakai regresi ordinal. Nah, tapi ini tetap seperti korelatif ya. Meskipun regresi sih bisa sih pengaruh, dikatakan pengaruh ya nggak apa-apa. Pengaruh kematangan emosi terhadap kecenderungan perilaku NSSI gitu ya, harusnya dikeluarkan itu ya. Apa istilahnya. Kemudian untuk tujuan coba Mbak digeser ke tujuan. Oke, tujuan penelitian mengetahui pengaruh antara pengetahuan dengan, nah ini harus konsisten ya antara judul sama tujuan tuh harus konsisten. Kemudian untuk yang tujuan khusus ini seharusnya breakdown dari tujuan umumnya ya. Jadi tujuan umumnya kan mengetahui pengaruh antara kematangan emosi dengan self injury. Berarti tujuan khususnya minimal kan ada 3 ya. 1, mengidentifikasi kematangan emosi pada masa dewasa awal, atau langsung ke targetnya siapa? Targetnya misalnya mahasiswa misalnya gitu ya. Jadi langsung aja
mengidentifikasi kematangan emosi pada mahasiswa, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi perilaku NSSI pada mahasiswa gitu. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh kematangan emosi dengan self injury pada mahasiswa gitu. Jadi khususnya ada 3 itu ya Mbak Mayoni ya. Iya Bu, baik. Oke. Itu nanti ada kaitannya sama yang hipotesis ya. Hipotesisnya juga diperbaiki. Coba dilihat di kerangka konsep dulu sama hipotesis, Mbak. Kerangka konsep terlebih dahulu deh. Ya. Ini kerangka konsepnya pakai konsepnya siapa? Teori apa yang digunakan pada kerangka konsep ini? Teori Katko-Sky dan Garlow, Ibu. Oke. Padahal sebenarnya ada yang khusus ya terkait dengan NSSI ya. Punyanya NOC ini ya. Kalau boleh saya ikut share. Ya, yang ini ya Mbak. Jadi konsep psikologi terkait dengan non-suicidal self-injury. Jadi di situ ada distal risk factor, ada interpersonal vulnerability factor, interpersonal intrapersonal sama interpersonal itu tadi, kemudian ada stress response, kemudian ada NSSI specific vulnerability ya. Jadi di situ kalau kita bicara kematangan emosi itu ada di distal risk factor itu ya. Jadi apa itu namanya, lebih baik sih saran saya pakai teori atau model yang spesifik NSSI sehingga nanti waktu menjelaskan juga gampang, terus nanti untuk nyari tinjauannya atau waktu sudah ada hasil nanti juga akan lebih mudah ya dalam melakukan pembahasan. Itu mungkin Elvira, nanti diperbaiki lagi. Untuk analisisnya pakai regresi ordinal, saran saya ya, karena ini hanya melihat kematangan emosi, betul ya? Atau ada yang lain yang dilihat? Hanya tentang kematangan emosi saja, Ibu. Kalau hanya kematangan emosi, saran saya pakai Spearman aja. Karena kan cuma satu variabel independen sama satu variabel dependen. Kecuali kalau variabelnya banyak ya, kalau variabelnya banyak ya diganti, misalnya tadi Mbak Mayone mau, ini panggilannya apa sih panggilannya? Yone aja, Ibu. Yone, iya ya. Jadi Yone misalnya mau juga meneliti tentang intrapersonal faktornya, misalnya apakah aversive emotionnya atau cognitionnya atau tolerance-nya terhadap distress misalnya seperti itu. Nah itu kalau faktornya banyak yang mau diteliti mungkin pakai regresi ordinal bisa gitu ya. Jadi kalau faktornya banyak supaya nggak satu-satu menghubungkannya tapi langsung rumusnya itu jadi satu. Itu mungkin dari saya. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua? Baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, sama-sama ya. Ada mungkin dari teman yang lain? Nah, kalau nggak ada, mungkin saya pesankan ya, yang saya pesan adalah dalam mempresentasikan sekali lagi ya, jangan copy paste proposal latar belakang itu, terutama yang latar belakang yang paling sering ya. Jadi kopas dari proposal itu jangan. Jadi dituliskan yang poin-poin khusus. Kalian lebih banyak menjelaskan, menarasikan melalui lisan daripada menuliskan di dalam slide. Satu. Yang kedua adalah pilihan
pilihan warna atau tulisan ya. Jadi tulisannya itu jangan rengket gitu. Kemudian warnanya waktu presentasi itu merah, oranye gitu. Apalagi merah tulisannya hitam gitu ya, jangan ya. Jadi yang melihat itu menjadi tidak nyaman ya. Kalau tidak nyaman itu pengujinya stres. Kalau pengujinya stres itu dia terpicu untuk menanyakan banyak hal gitu ya. Jadi karena dia yang dilihat itu kok kayak gitu ya, nggak nyaman. Kemudian yang terakhir adalah kerangka konsep. Ini mungkin sudah saya jelaskan di pertemuan pada saat kerangka konsep. Jadi kalau membuat kerangka konsep itu satu, kalian ini kan masih skripsi ya. Satu, sebaiknya itu merujuk pada teori atau model tertentu ya. Satu, itu karena supaya mudah lah menjelaskannya kalau sudah tahu konsepnya itu. Jadi sesuai konsep lah istilahnya seperti itu. Yang kedua, kecuali konsep itu katakan memang ada panah atas ke bawah, kanan ke kiri, kiri ke kanan, bawah ke atas. Nah, kalau misalnya memang ada, itu nggak ada masalah kalau itu sudah sesuai konsep. Tapi kalau misalnya kamu pakai konsepnya fisiologi, katakan bagaimana seseorang yang stres itu kemudian meningkat tekanan darahnya. Berarti di situ kan kita ngomong hipotalamus, kemudian ada apa itu namanya saraf simpatis, parasimpatis sampai keluar nadi, tekanan darah gitu. Itu kan panahnya itu kalau enggak dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Ya, atau dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Jadi jangan dicampur-campur dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, bawah ke atas. Karena prosesnya itu udah jelas seperti itu. Kemudian misalnya kalian mau memberikan keterangan terkait dengan faktor individual gitu ya. Misalnya contohnya tadi seperti motivasi belajar misalnya. Nah, motivasi belajar itu yang punya faktor itu adalah anaknya kan, sehingga misalnya predisposing faktornya usia, kemudian kematangan emosi gitu, itu jangan diarahkan ke motivasi belajar kecuali itu ada di konsep, tapi diarahkan ke target dari penelitian ini siapa? Ya anak, seperti itu. Ya, jadi ini kan ya faktor personalnya si anak, bukan faktor personalnya motivasi, beda lagi ya. Motivasi itu sesuatu yang berasal dari individu gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomong faktor personal ya harusnya ngarahnya ke individunya, bukan ke hasil individu. Gitu. Termasuk juga kalau misalnya, kecuali kalau misalnya pengaruh ya, misalnya pemberian tadi, memberikan mendengarkan, misalnya pasien diberikan murotal Quran, jadi diperdengarkan Quran seperti itu. Nah, itu bisa saja setelah individu kemudian muncul stres, pada saat dia stres kita berikan murotal Quran. Nah, itu arah panahnya itu dari murotal Quran ke stresnya, begitu. Sehingga stres ini panah ke bawahnya adalah apa itu namanya misalnya penerimaannya meningkat, relaksasinya meningkat, sehingga panah ke bawah lagi, stresnya turun kayak gitu. Ya, jadi sebisa mungkin kalau itu memang tidak ada di dalam konsep kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, bawah ke atas, itu harusnya nulisnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah, atau dari kanan ke kiri, atas ke bawah. Ya. Jadi jangan dari bawah ke atas, gitu ya. Mungkin itu saja dari saya karena saya masih ada kuliah yang lain. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan silakan disampaikan melalui PJMK. Nanti kalau saya bisa menjawab saya akan mencoba menjawabnya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya pada perkuliahan siang hari ini. Saya sebagai fasilitator mohon maaf karena masih ada kekurangan tentunya. Saya bukan manusia sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah SWT.
Saya akhiri, non wal kolami memayas turun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan semoga apa yang kita lakukan hari ini dan kita kerjakan serta usahakan hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tia. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.